Setiap orang pernah merasa sedih karena gagal masuk sekolah impian, dipecat dari pekerjaan tanpa peringatan, atau diputuskan oleh orang yang sangat dicintai. Wajar kalau kita jadi murung, susah tidur, hilang nafsu makan, atau nggak pengen ketemu siapa-siapa. Semua itu adalah reaksi manusiawi terhadap stres dan kesedihan. Biasanya perasaan itu akan membaik seiring dengan berjalannya waktu. Tapi, kalau perasaan kosong, putus asa, dan kehilangan semangat itu nggak juga hilang lebih dari 2 minggu, dan justru mengganggu sekolah, pertemanan, dan rutinitas kamu sehari-hari, bisa jadi kamu sedang mengalami depresi klinis, atau secara medis disebut major depressive disorder. Kalau kamu klik video ini karena ngerasa mengalami major depressive disorder dan ingin tahu lebih jauh apa yang sebenarnya terjadi dalam dirimu, maka kamu berada di tempat yang tepat. Halo, perkenalkan namaku Emma Surya Pertiwi, seorang dokter umum, mental health survivor, dan hipnoterapis yang siap menjaga kesehatanmu secara holistik. Dalam video ini, aku akan membahas apa itu depresi, kenapa kamu bisa mengalaminya, dan bagaimana cara mulai pulih kembali. Menurut DSM-5, depresif mayor adalah gangguan suasana hati serius yang ditandai oleh suasana hati yang terus menurun dan atau kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya menyenangkan, yang berlangsung minimal 2 minggu, serta diiringi gangguan pada fungsi hidup, seperti sekolah, hubungan sosial, pekerjaan, dan aktivitas sehari-hari. Untuk bisa didiagnosa sebagai depresi mayor, kamu harus mengalami 5 minimal dari gejala berikut. Yang pertama, suasana hati sedih, kosong, atau tertekan hampir sepanjang hari. Kehilangan minat atau kesenangan pada aktivitas yang biasanya kamu sukai. Perubahan berat badan atau penurunan nafsu makan. Susah tidur atau justru tidur terlalu banyak. Lemas atau kehilangan energi. Merasa nggak berharga atau terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Sulit fokus bahkan hanya untuk keputusan-keputusan kecil. Gerak tubuh jadi sangat lambat atau gelisah, serta pikiran tentang kematian atau keinginan mengakhiri hidup semakin menguat. Memang nggak semua orang menunjukkan gejala dengan cara yang sama. Ada yang bisa tetap beraktivitas tapi merasa kosong dalam jiwanya. Ada pula yang tersenyum di luar tapi hancur di dalam. Bahkan banyak yang benar-benar kehilangan kemampuan untuk bangkit dari tempat tidur. Kenapa sih depresi itu bisa terjadi? Ingat satu hal, depresi bukan terjadi hanya karena satu hal saja. Ini adalah hasil interaksi kompleks antara tubuh, pikiran, pengalaman hidup, dan lingkungan. Untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, mari kita lihat 5 penyebab paling umum yang bisa terjadi pada siapa saja, di usia berapa saja, sehingga mengalami depresi. Oh ya, ternyata 80% dari penonton video aku itu nggak nge-subscribe nih teman-teman. Boleh nggak ya kalian bantu nge-subscribe channel ini jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat? Subscribe aja kok, gratis. Tujuannya sederhana sih, biar aku lebih semangat bikin video lagi dan aku tahu videoku bermanfaat untuk orang banyak. Yang pertama, faktor biologis atau ketidakseimbangan kimia otak. Depresi berhubungan dengan gangguan pada neurotransmitter, yaitu zat kimia yang mengirim sinyal antar sel otak yang saling berpengaruh, yaitu serotonin untuk mengatur suasana hati, tidur, dan nafsu makan. Dopamin terkait dengan rasa motivasi dan penghargaan, serta norepinefrin mempengaruhi energi, kewaspadaan, dan respon stres. Jika zat-zat ini tidak seimbang atau reseptornya terganggu, seseorang bisa mengalami suasana hati yang rendah terus-menerus, kesulitan menikmati hal yang dulu menyenangkan, serta kehilangan energi dan minat hidup. Yang kedua, faktor genetik atau riwayat keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa depresi cenderung menurun dalam keluarga. Jika seseorang memiliki orang tua atau saudara kandung yang mengalami depresi, resiko mereka meningkat hingga 2-3 kali lipat. Tapi ini bukan berarti pasti akan terjadi ya. Genetik hanya membuat seseorang lebih rentan, bukan menentukan masa depan. Yang ketiga, faktor lingkungan atau tekanan dari sekitar.
Faktor eksternal memainkan peran besar yang bisa memicu seseorang mengalami depresi. Contohnya, kehilangan pekerjaan, tekanan ekonomi atau hutang berkepanjangan, ketidakpastian hidup seperti pandemi, bencana, atau krisis ekonomi, konflik rumah tangga atau pernikahan, serta isolasi sosial dan kurangnya support system. Bahkan jika seseorang punya otak yang sehat secara biologis, lingkungan yang terus-menerus menekan bisa merusak keseimbangan mentalnya, menyebabkan depresi. Apalagi untuk usia remaja, perubahan lingkungan bisa sangat mempengaruhi kondisi mental mereka, terutama ketika anak remaja menghadapi tekanan akademik, nilai, ujian, ekspektasi dari guru atau orang tua, tekanan sosial, ingin diterima, takut dikucilkan oleh teman sebaya, perundungan, bullying baik secara langsung maupun secara online, masalah ekonomi keluarga atau konflik dengan orang tua, serta kurangnya dukungan emosional dari lingkungan sekitar. Kadang anak remaja capek jadi anak yang baik-baik saja di rumah, bahkan gak punya teman untuk bercerita ke siapapun. Lama-lama ini bisa membuat kamu merasa sendirian walaupun berada di tengah orang banyak. Yang keempat, pengalaman trauma atau luka emosional. Trauma adalah salah satu akar terdalam dari depresi. Bukan hanya trauma besar seperti kecelakaan atau kekerasan, tapi juga bisa akibat pengabaian emosional saat kecil. Pola asuh keras tanpa ruang untuk mengekspresikan perasaan. Perundungan baik di sekolah, di pekerjaan, atau secara online. Kehilangan orang yang penting secara mendadak. Trauma kolektif seperti bencana, perang, atau pandemi. Bahkan untuk usia remaja, trauma ini bisa berupa kekerasan fisik, emosional, atau seksual. Diabaikan secara emosional, nggak didengar, nggak divalidasi perasaannya, menyaksikan pertengkaran atau kekerasan dalam keluarga, serta kehilangan orang tua atau orang yang dicintai. Karena traumanya nggak kelihatan, tapi tubuh dan pikiran ini mengingat, walaupun kita sudah berusaha untuk melupakannya. Dan yang terakhir adalah perubahan hormon pada waktu remaja. Perubahan hormon bisa mempengaruhi suasana hati secara signifikan, terutama pada remaja. Masa remaja ini mengalami fluktuasi atau naik turunnya hormon estrogen, progesteron, dan testosteron yang bisa menyebabkan mood swing dan kerentanan emosional. Pasca melahirkan, ini dikenal sebagai postpartum depression, pramenstruasi atau PMDD. Perubahan hormon ini bisa memicu gangguan depresi berat pada sebagian perempuan akibat hormon menstruasinya, atau menopause dan andropause. Perubahan kadar hormon seks dan stres ini bisa berpengaruh besar terhadap stabilitas emosional perempuan maupun laki-laki saat menghadapi usia menua. Bagaimana depresi bisa terlihat di kehidupan sehari-hari? Banyak orang kira depresi itu terlihat jelas. Orangnya nangis terus-menerus, nggak mau makan, mengurung diri. Padahal depresi bisa hadir dalam bentuk yang gak kelihatan. Seperti kehilangan minat terhadap hal yang dulu kamu nikmatin. Misalnya dulu kamu suka musik, nulis, gambar, nonton film, sekarang gak tertarik lagi. Bahkan kamu gak tahu masih suka sama hal itu atau enggak. Yang kedua, kamu bisa tersenyum di luar tapi mati rasa di dalam. Kamu nongkrong nih, ngobrol sama temen, ikut ketawa, tapi semuanya kosong. Gak ada koneksi rasanya. Gak ada rasa aman dan nyaman, serta kehadiranmu di sana hanya sebagai formalitas. Pulang sampai rumah, habis tenaganya. Yang ketiga, tidur jadi pelarian, tapi bangun tetap merasa lelah. Kamu tidur 8-12 jam per hari, tapi bangun tetap berat, atau malah sebaliknya, sulit tidur, pikiran gak bisa diam. Menunda segalanya sampai akhir. Bukan karena malas, tapi karena gak punya energi mental. Tugas kuliah numpuk, laporan kerja telat, WhatsApp dibales, chat dibiarin lama, padahal kamu tahu apa yang harus dilakukan, tapi nggak mampu secara emosional melakukannya.
Perasaan bersalah yang nggak masuk akal. Kamu istirahat sebentar, rasa bersalah. Makan makanan enak, muncul pikiran aku nggak pantas bahagia. Beli barang yang kamu sukain, muncul perasaan aku menghabiskan uang terlalu banyak. Bahkan saat nggak ngelakuin apa-apa pun kamu ngerasa beban. Jadi depresi bukan cuma bikin kamu sedih, tapi bikin kamu ngerasa kamu nggak pantas merasa baik-baik saja. Kehilangan harapan tanpa alasan spesifik. Aku nggak tahu ya dok, kenapa aku nggak punya tujuan hidup. Aku ngerasa kosong, hampa setiap hari, padahal seharusnya bagi banyak orang, hidupku ini penuh dengan warna dan keberuntungan. Kalau kamu merasa mengalami gejala seperti yang aku sebutkan tadi, ada satu hal yang penting kamu ketahui. Jangan pernah mendiagnosa dirimu sendiri. Kenapa self-diagnose bahaya? Karena depresi itu kompleks. Banyak orang yang merasa sedih, tapi belum tentu itu depresi klinis. Bisa jadi karena kelelahan kronis, gangguan kecemasan, burnout, bahkan gangguan tiroid yang gejalanya mirip. Jadi kalau kamu buru-buru menyimpulkan aku depresi, kamu bisa merasa lebih buruk, menutup diri, atau bahkan menghindari bantuan yang tepat nih teman-teman. Jadi langkah pertama yang paling aman yang bisa kamu lakukan adalah mencari bantuan tenaga profesional seperti konselor, dokter, psikolog, ataupun psikiater. Nah, namun jika saat ini kamu nggak punya akses ke tenaga profesional, langkah pertama yang bisa kamu lakukan adalah 1. Sadari perasaanmu dan validasi itu. Akui bahwa kamu memang sedang tidak baik-baik saja. Kamu bisa tulis di catatan harian tentang perasaan yang kamu alami hari ini. Seperti saya merasa sedih, berat, hampa, atau nggak harus pura-pura kuat. Tujuannya untuk melatih otakmu berhenti menyangkal dan mulai memproses apa yang salah dalam dirimu. Yang kedua, mulai dari satu kebiasaan kecil setiap hari. Misalnya, bangun pagi, langsung berjemur di depan rumah sebentar. Cukup 10-15 menit. Jalan kaki 10 menit tanpa membawa handphone, minum kopi, menikmati kue kesukaan di tempat yang nyaman, makan makanan sehat seperti buah dan sayur, serta mandi lengkap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Depresi sering membuat seseorang merasa nggak penting dan nggak berharga. Maka kamu bisa memulai dari hal yang kecil, supaya tubuhmu ingat bagaimana rasanya hidup kembali. Yang ketiga, buat jurnal pikiran atau mood tracker. Kamu bisa memulai mencatat isi pikiran sebagai latihan untuk mengenali distorsi kognitif atau pola pikiran yang nggak rasional sehingga cenderung membuat seseorang memandang kehidupannya secara negatif. Dan ini sering sekali dialami oleh penderita depresi. Contoh sederhana seperti apa yang terjadi hari ini. Perasaannya bagaimana? Pikiran otomatis yang muncul seperti apa dan realita yang mungkin lebih nyata seperti apa? Contohnya, aku gagal ujian. Aku merasa bodoh, tapi itu satu ujian. Bukan berarti aku kehilangan kesempatan. Masih ada kesempatan lain yang bisa aku lakukan. Atau aku dipecat dari pekerjaan. Aku merasa nggak mampu. Tapi ini bukan berarti aku gagal, masih banyak peluang yang bisa aku lakukan. Yang keempat, latih tubuhmu untuk merasa lebih aman. Depresi bisa menyebabkan tubuh terus-menerus berada dalam metode shutdown. Aktivitas ringan bisa bantu kamu untuk merasa aman dan kembali hidup. Seperti latihan nafas. 4-2-6. Tarik 4 detik, tahan 2 detik, dan hembuskan 6 detik. Ini bisa membantu kamu menyadari pola nafasmu dan menenangkan hati dan pikiranmu. Body scan, sadari bagian tubuh dari kepala hingga kaki. Aku merasakan kepalaku, telingaku, kedua tanganku, perutku, hingga kakiku. Serta peragangan 5 menit terkena sinar matahari di pagi hari. Karena dengan cara ini kamu bisa menstabilkan hormon melatoninmu dan membantu memperbaiki mood dari depresi. Yang kelima, bangun dukungan kecil walaupun itu sederhana.
Hal yang sederhana yang bisa kamu lakukan adalah chat satu teman baik yang sudah lama nggak kamu hubungi. Dan bilang, halo apa kabar? Semoga hari ini kamu baik-baik saja ya. Kamu nggak perlu menjelaskan apapun perasaanmu. Cukup mendapatkan respon bahwa masih ada teman yang mensupport kamu. Kamu bisa juga gabung di grup komunitas online yang aman dan suportif atau cerita ke satu anggota keluarga yang bisa dipercaya. Kalau langkah tadi nggak cukup atau kamu malah semakin tenggelam dan nggak berminat ngapa-ngapain, maka kamu sangat membutuhkan bantuan tenaga profesional. Ingat, meminta bantuan bukan tanda kamu menyerah atau lemah. Justru itu adalah tanda bahwa kamu memilih untuk tetap